Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang stratifikasi sosial dengan mata kuliah Sosiologi Hukum dengan Ibu Pengampu Ibu Siska Elasta Putri. Dengan saya sendiri Kiswani Hutri dengan NIM 23302010. Perkenalkan, nama saya Israel Mel Khairiyah dengan NIM 2330201028. Perkenalkan, nama saya Umul Khairat dengan NIM 2330201023. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian stratifikasi sosial. Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk ke dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki berdasarkan dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Sedangkan Cuber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola penempatan kategori kelas sosial yang berdasarkan hak-hak yang berbeda. Yang ketiga ada Patirim Sorakin yang mendefinisikan stratifikasi sebagai pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang tersusun secara bertingkat. Jadi, stratifikasi sosial ini adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas hierarki secara bertingkat. Yang kedua ada dasar terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama itu adanya karena kekayaan. Kekayaan ini memicu kepada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang akan besar peluangannya untuk menduduki tingkat yang tertinggi. Sedangkan yang sedikit penghasilannya akan berada di kelas yang terendah. Yang kedua adanya karena keturunan. Jika seseorang itu berasal dari keturunan raja atau bangsawan, maka posisinya akan semakin tinggi. Yang ketiga ada karena pendidikan. Orang lain akan dihargai oleh orang lain jika memiliki ilmu yang tinggi. Selanjutnya ada kekuasaan. Di sini saya akan membahas bagaimana pengaruh stratifikasi sosial terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. Hukum seharusnya menjadi alat yang menjamin keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam sistem hukum kita. Pernahkah kita melihat seorang pejabat yang melakukan korupsi miliaran rupiah mendapatkan hukuman yang lebih ringan, sementara seseorang buruh yang mencuri untuk makan dijatuhi hukuman berat? Fenomena ini sering disebut sebagai hukum tumpuk ke atas, tajam ke bawah, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih keras terhadap masyarakat kelas bawah dibandingkan dengan mereka yang memiliki kedudukan tinggi. Topik ini penting untuk kita bahas karena ketimpangan dalam sistem hukum berpengaruh langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Jika hukum hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka prinsip equality before the law, yaitu kesetaraan di hadap hukum, hanya menjadi teori tanpa implementasi yang nyata. Bagaimana stratifikasi sosial dan hubungannya dengan hukum? Stratifikasi sosial mengacu pada pengelompokan masyarakat ke dalam berbagai tingkatan berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, dan status sosial. Secara umum, kita dapat membagi masyarakat ke dalam dua kelompok utama. Yang pertama kelas atas atau upper class dan kelas bawah atau lower class, yang dimana upper class terdiri dari individu yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang hukum dan politik. Mereka memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya hukum, seperti pengacara terbaik dan jaringan politik yang kuat. Di sisi lain, masyarakat kelas bawah seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Mereka terbatas dalam pengetahuan hukum, sulit untuk mendapatkan bantuan hukum, dan seringkali menjadi objek utama penegakan hukum yang ketat. Kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam
proses hukum, di mana mereka yang memiliki kekuasaan dapat menghindari hukuman, sementara mereka yang tidak memiliki kekuasaan justru lebih mudah di mana dalam praktiknya, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hierarki sosial, semakin sedikit aturan hukum yang mengekang mereka. Sebaliknya, semakin rendah status sosial seseorang, semakin banyak aturan yang membatasi geraknya. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial struktural dalam sistem hukum yang menghambat terciptanya keadilan yang merata. Bagaimana pengaruh stratifikasi sosial terhadap penegakan hukum? Stratifikasi sosial memiliki dampak nyata terhadap penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya dampak yang paling mencolok adalah perbedaan perlakuan hukum. Contohnya, kasus-kasus yang melibatkan pejabat atau pengusaha seringkali ditangani dengan lebih lambat dan mendapati berbagai keringanan, mulai dari remisi hingga vonis yang lebih ringan. Sebaliknya, masyarakat kelas bawah yang terlibat dalam pelanggaran kecil seperti pencurian seringkali dihukum berat tanpa adanya pertimbangan sosial atau kemanusiaan. Selain itu, stratifikasi sosial juga mempengaruhi akses terhadap keadilan masyarakat miskin. Masyarakat miskin seringkali tidak mampu menyewa pengacara yang baik, sehingga mereka harus menghadapi proses hukum tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini sangat berbeda dengan mereka yang berada di kelas atas, yang dapat menyewa pengacara profesional dan bahkan memiliki jaringan yang dapat mempengaruhi putusan hukum. Akibatnya, masyarakat kelas bawah lebih rentan terhadap vonis yang tidak adil. Ketimpangan ini akhirnya berdampak pada tingkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum lebih berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan, maka kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum akan semakin menurun. Banyak masyarakat yang akhirnya merasa bahwa hukum bukanlah alat keadilan, melainkan hanya alat yang melayani kepentingan kelompok tertentu. Untuk memahami lebih dalam bagaimana stratifikasi sosial mempengaruhi penegakan hukum, mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, perbandingan antara kasus korupsi dan pencurian kecil. Ketika kita sering melihat bagaimana pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi bernilaian miliaran rupiah hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara, bahkan bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan pengurangan hukuman. Sebaliknya, seorang buruh yang mencuri makanan karena kelaparan bisa dijatuhi hukuman bertahun-tahun tanpa adanya pertimbangan kondisi sosialnya. Contoh lainnya yaitu pada penanganan kasus narkoba. Seorang pengguna narkoba dari kalangan kaya seringkali bisa mendapatkan rehabilitasi, sementara masyarakat miskin yang tertangkap dengan kasus yang sama lebih sering dijatuhi hukuman penjara yang lebih berat. Ini menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat bersifat diskriminatif terhadap kelompok yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu materi terakhir mengenai penyelesaian masalah hukum dan juga kaitannya dengan stratifikasi sosial. Penyelesaian masalah hukum dan juga stratifikasi sosial ini memiliki hubungan yang kompleks dan juga saling mempengaruhi. Stratifikasi sosial ini merujuk kepada pengelompokan masyarakat berdasarkan faktor seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan juga status sosial yang berpengaruh kepada akses individu terhadap sumber daya dan keadilan hukum. Yang dimana individu dari lapisan sosial yang lebih rendah sering mengalami kesulitan dalam mengakses sistem hukum karena mereka mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menyewa pengacara atau memahami prosedur hukum. Nah, sehingga berpotensi mengakibatkan ketidakadilan. Dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial yang tinggi, penyelesaian sengketa hukum ini sering dipengaruhi oleh posisi sosial yang mana pihak yang lebih kaya atau yang lebih berkuasa itu dapat mempengaruhi hasil dari keputusan hukum tersebut. Juga karena persepsi masyarakat terhadap hukum ini dapat berbeda-beda. Seperti orang yang berada di lapisan bawah seringkali melihat hukum ini sebagai alat yang digunakan oleh orang kaya untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Nah, oleh karena itu reformasi hukumlah diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan tersebut, seperti menyediakan layanan hukum gratis atau program pendidikan hukum. Dengan hal tersebut, penyelesaian masalah hukum ini dapat dilakukan dengan adil dan juga merata dalam berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan juga lebih harmonis.